Baiklah, selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta debat pertama, calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Togar Simatupang selaku Rektor ITDL, Bapak Tahan Sihombing selaku kemahasiswaan ITDL, Bapak dan Ibu dosen, staf, dan pegawai dari ITDL, fungsionaris MPM tahun 2020-2021, fungsionaris BEM 2020-2021, serta seluruh peserta debat yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Debat kali ini terbagi atas 3 segmen. Segmen yang pertama adalah pemaparan visi dan misi, serta program kerja pasangan calon ketua dan wakil ketua. Segmen yang kedua adalah acara debat yang terdiri atas 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pertanyaan yang dibacakan terkait visi dan misi setiap pasangan calon, dan yang berhak menjawab adalah pasangan calon yang bersangkutan. Sesi 2 dan 3 adalah debat yang mengangkat satu topik permasalahan, dan yang menjawab adalah pasangan calon yang berkaitan. Segmen yang ketiga atau segmen tanya-jawab terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 3 adalah pertanyaan khusus untuk calon ketua, dan pertanyaan 2 dan pertanyaan 4 khusus untuk calon wakil ketua. Baiklah, untuk memulai acara debat pertama ini, alangkah baiknya kita buka dalam doa. Kepada pembawa doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum memulai acara kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa sejenak. Saya akan membawakannya dalam ajaran agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ke Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana atas berkat-Mu kami beroleh keselamatan, hingga kami dapat berkumpul pada pertemuan kali ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami Tuhan akan memulai acara kami Tuhan, acara debat pertama pemilu, calon ketua dan wakil ketua BEM 2021-2022 Tuhan. Tuhanlah yang ikut campur Tuhan dalam setiap acara ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kelancaran dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, di sini juga kami berdoa Tuhan kepada setiap peserta dan juga kepada panitia Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan dan juga kesehatan Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami di sini juga berdoa Tuhan kepada setiap orang tua kami yang ada jauh dan dekat dari kami Tuhan, Tuhanlah yang melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di atas segala permintaan kami Tuhan, kami adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Engkau mengampuni ya Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih kepada pembawa doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor ITDL kepada Bapak Togar Simatupang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat malam semua. Salam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kita dalam keadaan baik semua ya. Walaupun ini sudah jam 8, jadi sudah segar kembali ya. Dan juga bagi mahasiswa kami yang melakukan ibadah puasa sudah juga berbuka ya, dan juga mungkin ada yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, ini ada di sini hadir semua ya, baik yang ketua BEM maupun MPM-nya gitu ya. Nah, ini selamat malam semua. Juga di sini ada Pak Tahan ya. Dan yang ikut di sini ada 66 ya partisipan. Jadi sedikit ya jumlahnya. Mungkin lainnya belum bisa bergabung ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, perlu kita mengingat kembali ini untuk proses pemilihan ya. Jadi yang pertama, ini bukan pesta demokrasi yang yang biasa-biasa ya, tetapi ini bentuk kepedulian kita untuk kita bisa men-challenge ya, memberikan tantangan kepada orang-orang yang mau melayani, yang mau bekerja. Jadi salah satunya memang harus teruji mentalitasnya dalam mengkomunikasikan visi misinya ya, kemudian juga untuk merespons ya, bukan reaktif
terhadap pertanyaan-pertanyaan, baik yang negatif maupun yang positif, dan juga bisa merangkul seluruh elemen ya dari semua unit ya dan dari semua golongan. Jadi itu adalah ciri-ciri pemimpin yang memang dicari ya menjadi amanah, dan ini adalah bentuk latihan ya bagi kalian semua gitu. Nah, dalam pesta ini tidak ada yang salah benar di sini ya. Jadi yang ada di sini adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan orang lain, bagaimana kita bisa mendengarkan, dan bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar, dan tentunya yang terakhir itu mengerjakan apa yang dijanjikan. Jadi kalau kita lihat pada pilkada-pilkada yang terjadi, itu para calon bupati, calon gubernur maupun wali kota itu mereka mempunyai visi misi yang mereka tuangkan dalam program yang kita sebut namanya RPJMD ya, rencana ya. Jadi rencana untuk jangka menengah ya, untuk 5 tahun ke depan. Kalau ini kan untuk 1 tahun ke depan. Jadi itu janji yang mereka penuhi. Nah, yang kedua, pada saat berjanji itu paling tidak setiap bulan itu harus ada event ya, harus ada yang dia kerjakan sesuai dengan kalender ya. Kita punya kalender akademik di TDL. Kalau di sini nanti kalian punya kalender BEM. Ya, jadi itu perlu dikembangkan nanti. Nanti saya minta ya dalam kurang dari 30 hari sudah harus jadi nantinya rencana kerja untuk 1 tahun ini. Nah, dalam rencana kerja itu juga harus fleksibel ya. Ada beberapa mungkin kejadian-kejadian yang harus direspon ya, untuk baik level lokal maupun nasional mungkin kalau kalian berminat ke sana. Nah, yang ketiga, sekarang kita masih berada pada masa pandemi ya. Jadi kalau masa pandemi ini masih juga online, dan kita rencanakan untuk semester depan pun itu masih online. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatannya juga harus online. Nah, ini memerlukan kreativitas dari para calon ini. Nah, program-program apa yang bisa dikembangkan secara online, atau nanti kalau kita sudah masuk dilakukan secara bauran atau blended ya. Itu tolong nanti diperhatikan. Jadi jangan yang konvensional lagi. Jadi kita punya kenormalan baru ya. Jadi bukan normal yang lama. Game-game juga mungkin diganti dengan game-game yang online ya, dan sebagainya. Ini tolong diperhatikan ya, hal yang ketiga ini. Nah, yang keempat, ini kalau bisa BEM yang baru ini juga punya kepedulian pada program pemerintah yang kita sebut namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya. Nah, ada beberapa teman kalian yang ada 8 jenis ya, Merdeka Belajar itu ya, mulai dari dia bekerja di perusahaan, intensif, mengajar, kemudian juga menjadi relawan ya di daerah-daerah kantung-kantung kantung-kantung bencana gitu ya, ataupun nanti ada yang melakukan penelitian, melakukan pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan. Nah, itu tolong didalamin. Jadi jangan kalian hanya terlalu banyak mengasah masalah internal gitu ya, tapi juga bagaimana supaya sukses di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya, itu tolong diperhatikan untuk kalian ya, untuk bisa nanti terlibat di situ ya, di dalam. Nah, kemudian juga pada akhir tahun ini ya mungkin bulan Oktober atau November itu akan ada pergantian rektor. Ya. Jadi ketua terpilih nanti BEM dan juga MPM itu akan dilibatkan untuk mendengarkan dan juga memberikan saran
kepada calon rektor. Ya, jadi ini suatu peristiwa yang penting. Jadi pilihlah orang-orang yang memang peduli ya, memang mau bekerja. Jadi bukan orang-orang yang hanya mau tenar ya. Dan memang proses seperti ini sangat panjang ya. Jadi ini latihan kalian lah gitu ya. Kalau pengalaman saya ya itu sampai berbulan-bulan kadang-kadang proses pemilihannya, seperti saya tahun lalu itu ya ikut pemilihan tahun 2019 ya, ikut pemilihan rektor ITB. Ya, masuk 10 besar, tapi ujiannya banyak sekali ya. Interview, berdebat, kemudian ada lagi nanti masuk psikotes, masuk buat tulisan dan sebagainya. Ini proses yang panjang. Jadi orang-orang yang memang benar punya kualitas, punya karakter. Juga perhatikan rekam jejaknya. Lihat mulutnya ya, jangan suka ngomong kotor gitu. Kita kan di kampus ini tidak ada ya ngomong-ngomong kotor gitu ya. Ngomong-ngomong kebun binatang. Ya. Kemudian juga bagus studinya. Kenapa harus bagus studinya? Itu artinya orang yang bertanggung jawab. Kalian duduk saja belajar dengan baik itu 2,75 dijamin deh. Yang menjadi masalah kan nggak belajar. Besok ujian baru malam ini belajar. Gitu kan? Ngapain selama ini? Ya lihat YouTube aja dan sebagainya, itu yang dilakukan. Ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Enggak, kita enggak mencari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian dia juga mau menjalankan janjinya. Ya, berbuat janji mudah, tapi melakukannya itu sulit. Dan yang terakhir adalah yang memang mengasihi orang lain ya. Dia tidak suka konflik. Tapi gagah berani menanyakan, ada apa? Saya minta maaf. Dan juga apa yang bisa saya bantu. Ya, jadi jangan kalian bilang kami ya. Apalagi di Indonesia itu gerakan kami itu ngaco itu. Ya, gerakan kami, Din Samsudin, Amin Rais, Gatot Nurmanto itu ngaco ya. Nah, pakailah kita ya, bahwa kita ini sesama manusia. Jadi kalau pemimpin kalian tidak mengasihi orang lain, ya kita harus bisa berani kita untuk memaafkan, dimaafkan. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kalian. Jadi selamat ini untuk para calon ya. Jadi para calonnya itu ada 2 grup ya. Atau berapa? Pak Tahan di sini. 2 calon, Pak. Nah, jadi ada 2 ini kan 2 pasang ya? 2 tim, 2 pasangan. Nah, 2 pasang ada Judah Sitorus. Ya, selamat malam Judah. Kemudian satu lagi ada Niko ya. Niko Felix. Apa ini? Sinaga ya? Ya, Niko Felix. Kemudian calon wakil ketuanya ada Julius sama Kevin ya. Ya, jadi selamat kalian sudah masuk final. Ya, jadi bertandinglah dengan apa namanya? Dengan gentleman ya, dengan gagah berani ya. Dan masalah kalah menang itu biasa ya. Biasa, tetapi kalian punya suatu hati ya, memang untuk melayani dan juga hati untuk diuji. Banyak orang yang tidak siap diuji, ya. Gimana ini ketua KPU-nya ini? Gahasa ya. Betul, Pak. Nah, itu kan harus diuji kan, kita makin ke atas, angin makin kencang. Jadi kalian yang 2 pasangan ini, ya Judah dan juga Niko, 2 itulah kalian bertarung dengan fair, ya. Kemudian juga bersedia untuk diuji, ya. Jadi hidup itu katanya cuma ada 2, mencintai dan bekerja, katanya, ya kan? Jadi orang yang nggak mau bekerja, nggak mau membayar harga, itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin.
Demikian juga mencintai, mengasihi tadi. Dia tidak mengasihi orang lain yang dia layanin. Nah, dan juga jangan terjadi perpecahan antara ketua dan wakil ketua. Karena saya bilang kalau udah ada perpecahan seperti kayak gitu, terkutuklah kalian. Jadi ini dua orang ini sudah memilih ya Julius dan Kevin sebagai pasangannya. Kalian harus saling mengisi. Perbedaan biasa. Ya, jadi jangan sampai kalian bercerai di tengah jalan. Kalau kalian bercerai di tengah jalan nanti, ya sudahlah. Hancurlah. Kalian harus saling mengisi, harus saling melengkapi, saling memaafkan, saling menerima, dan saling berjalan bersama. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan, saya bilang sekali dibicarakan, dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai ada perpecahan. Apalagi kalian dengan anggota-anggotanya, kadang-kadang ada juga memang yang keras kepala kan. Ya, disadarkan yang keras kepala dan juga di mentoring lah anggota-anggota kalian ya, supaya bisa lebih baik. Karena tidak ada gunanya anggar-anggar jago di dunia ini sekarang. Sama virus saja mati ntar lagi. Ya enggak? Gimana ini? Siapa lagi di sini divisi-divisinya? Mana siapa ini? Nah, kita lihat ini. Evi, mana Evi ini? Divisi data dan informasi. Mana Evi? Ya, Pak. Ya, ya kan Evi? Kamu kena virus saja. Virus komputer aja bisa langsung KO kan? Apalagi kena virus corona. Ya kan? Jadi tidak ada gunanya anggar jago. Saya bilang. Saya tekankan selalu tidak ada gunanya. Masalah kepintaran masih adalah lebih pintar dari kita. Masalah kekayaan masih adalah lebih kaya dari kita. Masalah apa? Cantik. Masih banyak yang lebih cantik daripada Evi. Itu kenyataan. Tapi berlomba-lombalah dalam mengasihi, lebih rendah hati, lebih murah hati, lebih sabar. Ya, lebih rajin memberi hormat, lebih produktif. Itu ya yang ditunjukkan ya. Jadi kalau kalian mau merasa kalian pintar, nggak ada gunanya. IQ orang itu banyak hebat-hebat. Ya, masuk juga SUDEL, dia kasar, dia hebat. Enggak. SMP, enggak juga. Gitu kan. Di atas langit masih ada langit. Ya, itu yang saya tekankan sama anak saya, walaupun anak saya juara bebras ya, SMP seluruh Indonesia. Dia juara 1 dari 5.870 peserta. Kalian bayangkan, itu computational thinking. Dia nomor 1. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, kamu harus menjadi terang dan garam. Tidak perlu menyombongkan diri. Ya, Dad, katanya. Dan dia tetap menjadi rendah hati, tetap mau belajar. Belajar coding terus. Ya, jadi itu pelajaran ya. Jadi nggak usah anggar-anggar jago di dunia ini, tapi kita bisa anggar kasih, lebih sabar, lebih menerima, mudah senyum ya. Seperti Pak Tahan ini kan mudah senyum. Ya, seperti si Evi gitu kan, masih dia bisa senyum. Bagaimana kalau nanti udah giginya nggak ada? Kalau udah umurnya 90 tahun, kalau masih hidup. Oke, udah jelas itu ya pesan saya. Udah kalian catat tadi semua itu ya. Merdeka Belajar, juga nanti ada pergantian rektor dan sebagainya ya. Nah, di sini juga ada itu ya, Ibu Iswanti ya. Selamat malam Ibu Iswanti, sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Halo Pak. Baik, ya halo ya, selamat malam ya. Oke, baik, saya kembalikan tadi, siapa tadi? Si Evrika atau siapa? Sofia, Ya, Pak. jadi itu aja pesan dari saya. Udah ingat semua ya? Masa anak Del Ya, Pak. langsung Terima lupa? kasih, Pak. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih ya. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati. Baiklah, terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Rektor.
Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Tahan, selaku kemahasiswaan ITEDAL. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Sofia. Ya sebenarnya di agenda kalian saya nggak ada ya, tapi saya minta waktu sedikit juga ya untuk kasih kata sambutan. Ya, jadi selamat malam semuanya ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada panitia ya Gahasa Purba dan teman-teman yang lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan yang bagus ya. Jadi belajar juga di sini sudah mulai belajar gitu ya, mengungkapkan pendapat ya, critical thinking dan lain sebagainya ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor ya, Bapak kita sudah mengasih arahan tadi yang banyak ya. Jadi saya tidak mengulangnya kembali, mungkin tadi sudah dicatat tadi adik semua ya. Sebagai informasi mungkin untuk Bapak Rektor tadi MC-nya nggak kasih tahu ya. Jadi yang di sini Pak itu yang hadir itu apa semua panitia KPU, kemudian ketua BEM, ketua organisasi semua dan ketua kelas. Nah, sementara yang lainnya itu menyaksikan lewat live streaming YouTube. Begitu Pak, mahasiswa kita yang lain. Ya. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat untuk panitia dan juga untuk kedua calon ya untuk beradu visi misi untuk melaksanakan programnya ke depannya nanti. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Tahan Swombing atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPU 2021 kepada Gahasa Purba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara debat perdana Pemilu Ketua dan Wakil Ketua BEM 2021. Yang kami hormati, Rektor Institut Teknologi DEL, Bapak Togar Simatupang, mewakili kemahasiswaan, Bapak Tahan Siombing, Bapak Ibu kemahasiswaan juga, beserta para dosen staf Institut Teknologi DEL, serta rekan-rekan mahasiswa dari MPM, BEM, dan para ketua kelas. Juga kedua paslon yang sudah berkenan hadir di Zoom ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sangat kami cintai, yang mungkin sedang menonton acara ini secara live di YouTube. Kami dari segenap pengurus dan anggota KPU ITEDAL mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk memegang tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan pemilihan umum yang akan kita lakukan. Tentu itu semua tidak lepas dari partisipasi rekan-rekan mahasiswa dalam menyukseskan pesta demokrasi yang kita selenggarakan tiap tahunnya ini. Pada acara ini, kami berharap kita dapat bekerja sama mensukseskan acara ini. Tentu debat ini terlaksana karena antusiasme para rekan-rekan mahasiswa dalam ikut berpartisipasi di pesta demokrasi ini. Dan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari tahapan-tahapan langkah kerja KPU ITEDAL dalam menyukseskan pemilu BEM 2021. Melalui debat perdana ini, kita akan mengetahui siapa calon ketua dan wakil ketua BEM ITEDAL yang pantas kita pilih untuk memimpin organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi DEL 1 tahun ke depan. Tentu setiap pasangan calon berharap visi misi serta uraian dan jawaban yang mereka berikan itu membawa kemenangan bagi masing-masing pasangan calon. Kedua paslon pasti berjuang mendapatkan suara dari para mahasiswa ITEDAL, tapi kita juga berharap adanya persaingan yang sehat antara pasangan calon, dan itu merupakan yang kita harapkan yang paling penting, adanya persaingan yang sehat antara pasangan calon. Jadi semoga dengan adanya debat ini, kita menjadi pemilih yang cerdas dan dapat mengetahui siapa yang pantas untuk memimpin BEM ITEDAL 1 tahun ke depan. Sesuai dengan tagline yang KPU bawakan pada tahun ini, pemilih cerdas ITEDAL berintegritas. Kami harap
kita semua menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas tinggi dalam menggunakan hak suara kita nantinya. Tentu kita mengharapkan terselenggarakannya pemilu yang berdasarkan pada asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu semua adalah poin penting yang menjadi tiang pegangan di dalam sebuah pesta demokrasi. Maka dari itu sekali lagi kami mengharapkan kita semua, para rekan-rekan mahasiswa ikut menilai dan berpartisipasi sehingga nantinya ketua dan wakil ketua BEM ITEREL yang terpilih adalah yang sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Kami juga mengharapkan partisipasi yang aktif dari segenap rekan-rekan mahasiswa untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi yang kita nanti-nantikan ini. Mungkin demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Terima kasih untuk kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua MPM periode 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan untuk saya dalam menyampaikan sambutan mewakili organisasi MPM. Yang saya hormati Bapak Togar Simatupang selaku Rektor Institut Teknologi Del, Bapak Tahan Sihombing selaku Kemahasiswaan, Ibu Iswanti, Bapak dan Ibu dosen lainnya. Yang saya hormati juga Ketua KPU Gahasa Purba beserta kepengurusannya dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya berterima kasih kepada panitia KPU, di mana dalam kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM masih bisa berjalan lancar hingga sejauh ini. Semoga dan saya sangat berharap kegiatan pemilihan ini bisa sukses dan berjalan lancar hingga terpilihnya ketua dan wakil ketua BEM 2021-2022 nantinya. Kepada kedua kandidat, kalian merupakan paslon terbaik yang dapat dipilih oleh panitia KPU. Oleh sebab itu, kalian tentunya memiliki kesempatan yang lebih unggul dalam memimpin dibandingkan paslon-paslon lainnya. Oleh karena itu juga, kami sangat berharap kalian dapat menyampaikan visi dan misi dengan baik dan menjawab pertanyaan yang diberikan berasal dari hati, kemauan dan diri kalian sendiri. Sekarang adalah saatnya kalian menunjukkan sikap kepemimpinan kalian, menunjukkan pemikiran yang kritis, kreatif, dan berinovasi, supaya seluruh KM ITEDEL dapat memilih siapa di antara kalian yang lebih layak sebagai ketua dan wakil ketua BEM Institut Teknologi Del 2021-2022. Tetap berikan yang terbaik, dan semoga segalanya berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kata sambutan dari MPM. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua BEM periode 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas karunia dan berkat yang melimpah yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat menghadiri acara debat calon ketua, wakil ketua periode 2021-2022. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Del, Bapak Togar Simatupang. Yang saya hormati Koordinator Kemahasiswaan, Bapak Tahan Sihombing. Yang saya hormati Lembaga Kemahasiswaan, Ibu Iswanti Sialoho. Dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Del. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Juvensen Immanuel Tambunan, Ketua BEM periode 2020-2021. Mewakili kepengurusan BEM periode 2020-2021. Izinkan saya mengucapkan sepatah dua kata mewakili BEM. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia pemilu BEM tahun ini, khususnya untuk KPU,
saya berharap untuk kedepannya KPU itu dapat semangat. Karena apa? Karena sukses atau tidaknya acara pemilihan BEM tahun ini itu ada berada di tangan kalian. Saya ucapkan untuk kedepannya agar dapat terus semangat untuk menyukseskan pemilu BEM 2021-2022. Berikutnya juga saya ucapkan untuk calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM periode 2021-2022. Secara tidak kalian sadari bahwa sampai di tahap ini merupakan itu suatu prestasi sendiri yang bisa kalian banggakan. Karena tidak mudah tentunya untuk dapat mencalonkan sebagai ketua atau wakil ketua BEM. Di saat kalian diumumkan oleh KPU sebagai calon dan ketua wakil ketua BEM, maka semua pengharapan mahasiswa Institut Teknologi Del akan tertuju kepada kalian. Karena kalianlah nantinya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepengurusan BEM nantinya. Dan sebelum kepengurusan BEM berlanjut kepada kalian, tentunya berbagai tahap yang harus kalian tempuh, salah satunya adalah debat ini. Pengalaman saya tahun lalu saat debat, ketika saya masih menjadi calon ketua BEM, saya berpikir bahwa musuh saya itu adalah paslon lawan saya. Tetapi setelah saya terpilih menjadi ketua BEM dan saya menyadari satu hal, bahwa sebenarnya yang menjadi lawan saya adalah perkataan, komitmen, dan rencana program kerja BEM yang akan saya laksanakan nantinya. Mengapa demikian? Saya mengatakannya karena setelah kedua paslon itu nanti menyelesaikan acara debat nantinya, maka kalian secara tidak langsung akan menyatakan janji kepada semua sivitas Del, terutama kepada semua mahasiswa-mahasiswi Del, yang menunjukkan sukses atau tidaknya kalian itu adalah seberapa banyak perencanaan kegiatan yang akan kalian laksanakan dibanding perencanaan kegiatan yang akan kalian ucapkan saat ini nanti. Jadi saya harap untuk calon ketua maupun calon wakil ketua BEM yang akan debat nantinya, berpikirlah bagaimana untuk dapat menyukseskan perencanaan kegiatan BEM yang akan kalian lakukan. Bukan berpikir bagaimana untuk menjatuhkan dari kedua paslon tersebut. Mungkin sekianlah yang bisa saya ucapkan atau saya sampaikan. Saya ucapkan salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Terima kasih kepada Ketua BEM periode 2020-2021. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh Mars Pitedel.
Sebelum kita memasuki acara debat 1, kami berikan waktu 5 menit bagi tiap pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi beserta program kerja yang dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 1 kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari paslon nomor urut 1 akan memaparkan visi misi serta program kerja kami. Adapun visi kami yaitu mewujudkan badan eksekutif mahasiswa yang aktif, dinamis, dan sinergis dalam mengoptimalkan kompetensi mahasiswa ITDEL. Adapun yang dimaksud oleh aktif ini adalah bekerja secara produktif dan tidak pasif, serta tidak setengah hati dalam bekerja. Adapun dinamis, yaitu BEM dapat bekerja secara fleksibel, di mana dapat menyesuaikan dengan mahasiswa untuk pengembangan minat bakat. Dan yang terakhir adalah sinergis, yaitu menselaraskan internal yang produktif dan juga harmonis dalam kinerja BEM. Untuk menunjang visi kami tersebut, kami mempunyai misi, yaitu 1. Mewujudkan kepengurusan BEM yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesionalisme. Profesionalisme artinya dapat bekerja secara profesional, juga mampu membagi waktunya untuk perkuliahan dan berorganisasi, serta mampu memaksimalkan pekerjaan dengan skill yang pada bidang tertentu. Untuk melanjutkan misi yang sudah dijelaskan oleh pasangan ketua kami, untuk misi kedua, yaitu menjadikan BEM sebagai sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa secara akademis dan non-akademis. Dalam hal ini, kami berharapkan bahwa BEM nantinya bisa menjadi ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Minat dan bakat mahasiswa tidak hanya berfokus pada hal-hal akademis saja, melainkan hal-hal non-akademis yang dimana seperti kita ketahui, sudah banyak UKM ataupun Himapro yang mendukung kegiatan-kegiatan baik akademis maupun non-akademis. Hal inilah nanti yang nantinya akan dioptimalkan lagi untuk pengembangan mahasiswa Institut Teknologi DEL. Yang ketiga adalah menjadikan BEM sebagai penampung dan penyalur aspirasi serta ide mahasiswa yang bersifat membangun. Seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah badan eksekutif yang nantinya akan bekerja sama dengan badan legislatif yaitu MPM di kampus kita, maka BEM harus bisa berkoordinasi dengan baik untuk menjadi penampung dan penyalur aspirasi ide mahasiswa. Namun yang perlu diketahui, semua kegiatan harus memiliki AD/ART atau dasarnya masing-masing. Sehingga ide mahasiswa yang akan diaspirasikan atau akan dinaikkan tentu harus ide yang bersifat membangun, baik ke mahasiswa ataupun ke internal kampus, baik ke eksternal kampus. Dan untuk misi yang keempat adalah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan internal ataupun eksternal kampus. Untuk merangkum visi misi kami dari nomor 1 dan nomor 3, maka apabila misi 1, 2, dan 3 sudah terlaksana dengan baik, maka kita bisa melaksanakan misi keempat, yaitu melakukan koordinasi yang baik dengan internal ataupun eksternal kampus. Di sini berarti BEM yang akan terpilih nantinya harus bisa mengkoordinasikan kepengurusannya atau organisasi BEM itu sendiri dengan UKM atau Himapro, dan juga bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ke eksternal kampus seperti kompetisi, baik di bidang akademis maupun non-akademis, dan juga di bidang pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian, PKM, dan sebagainya. Hal inilah yang nanti yang akan mendorong visi kami, yaitu mengoptimalkan kompetensi mahasiswa ITDEL. Dari visi misi kami tersebut, kami juga mempunyai program kerja, yaitu adalah yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Yang selanjutnya, berinovasi memunculkan hal-hal baru dalam event-event program kerja demi event yang menarik dan berkesan. Demikianlah visi misi dan program kerja kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Bapak Rektor, Tugar Simatupang, Bapak Ibu Kemahasiswaan, Abang Kakak, serta rekan MPM, rekan BEM, serta
rekan Kadep, dan terima kasih untuk KPU yang telah memberikan kami waktu dan tempatnya, serta untuk seluruh mahasiswa ITDL yang menonton melalui YouTube. Jadi di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami dari paslon nomor 2. Visi kami yaitu terwujudnya BEM ITDL yang aktif, adaptif, serta aspiratif untuk mahasiswa dan masyarakat. Aktif artinya BEM ITDL mampu menjadi wadah tempat untuk menjadikan masyarakat ITDL aktif dalam organisasi maupun akademik. Untuk aspiratif artinya BEM ITDL mampu menerima aspirasi, kritik, dan saran dari seluruh mahasiswa ITDL. Dan adaptif artinya BEM ITDL mampu beradaptasi sesuai zaman berdasarkan 3M, Martuan, Maroha, dan Marbisuk. Untuk misi kami kasih kepada wakil kami. Untuk mewujudkan visi kami memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, pembuat serta penyalur kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam mewujudkan mahasiswa yang aktif dan prestatif. Yang kedua, menjaga dan mensosialisasikan serta melakukan budaya-budaya yang sudah hampir pudar. Yang ketiga, bersinergi dengan masyarakat luas demi mewujudkan BEM ITDL dekat dengan masyarakat. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah mewujudkan program kerja yang meningkatkan kekeluargaan seluruh mahasiswa di Institut Teknologi DEL. Untuk program kerja kami akan melanjutkan program kerja BEM tahun 2020-2021. Yang kedua, membuat pertandingan yang bersifat membangun kekeluargaan Institut Teknologi DEL. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa baru untuk menekankan apa itu nilai-nilai 3M. Terima kasih. Terima kasih pada pasangan calon nomor 2. Kemudian akan dilanjutkan pada segmen 2. Segmen 2 merupakan acara debat 1 calon kandidat BEM 2021-2022. Pada 5 menit pertama, MC akan membacakan teknis dan peraturan selama debat berlangsung. Teknis yang dimaksud adalah yang pertama, debat akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pertanyaan yang dibacakan terkait visi misi setiap pasangan calon, dan yang berhak menjawab adalah pasangan calon yang bersangkutan. Sesi 2 dan 3 adalah debat yang mengangkat suatu topik permasalahan, dan MC akan memberikan kesempatan menjawab dan menanggapi pertanyaan yang sama kepada setiap pasangan calon. Teknis yang kedua, segmen 3 atau segmen tanya-jawab terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan 1 dan 3 dikhususkan untuk calon ketua, pertanyaan 2 dan 4 dikhususkan untuk calon wakil ketua. Teknis yang ketiga, pertanyaan atau topik hanya dibacakan sebanyak 1 kali. Dimohonkan untuk setiap pasangan calon memperhatikan karena tidak akan ada pengulangan. Teknis yang keempat, pertanyaan untuk segmen 3 adalah pertanyaan yang diambil dari formulir yang sudah disebar dari tanggal 20 April hingga 21 April 2021 yang terbagi atas formulir untuk mahasiswa, formulir untuk dosen, staf pegawai ITDL, dan formulir untuk masyarakat. Dan teknis yang terakhir adalah pasangan calon boleh berbicara setelah MC memberikan waktu untuk berbicara. Pasangan calon diharapkan untuk berbicara sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Jika pasangan calon masih berbicara ketika durasi telah habis, divisi keamanan pun terpaksa memute mic dari pasangan calon. Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang pertama, yaitu akan dibacakan pertanyaan terkait visi dan misi dari setiap pasangan calon. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada pasangan calon nomor urut pertama, yaitu pada misi pasangan calon nomor 1, pada misi pasangan calon nomor 1 tertulis mewujudkan kepengurusan BEM yang menjunjung tinggi profesionalisme,
Merriam-Webster mendefinisikan profesionalisme hanya sebagai perilaku, tujuan, atau kualitas yang mencirikan atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Dengan kata lain, cara Anda membawa diri sendiri, sikap Anda, dan Anda berkomunikasi dengan orang lain digabungkan untuk menunjukkan profesionalisme. Seseorang yang berpakaian rapi, memiliki integritas, dan memiliki ketenangan umumnya dianggap sebagai profesional dan menunjukkan profesionalisme. Pada masa kuliah, profesionalisme ini dibentuk dalam menjalani rutinitas kegiatan akademik maupun non-akademik. Misalnya saja, kebiasaan menyelesaikan berbagai tugas sesuai tenggat waktu, jujur dalam pengerjaan tugas mata kuliah maupun ujian, serta menjaga diri supaya tidak berisik di tempat-tempat umum seperti entrance hall di ITDL. Harapannya, profesionalisme tidak berhenti di pengurus BEM ITDL saja, tetapi juga kepada setiap mahasiswa ITDL. Pertanyaannya adalah, apakah pasangan calon nomor urut 1 setuju dengan komentar pengurus BEM saat ini kurang menjunjung tinggi profesionalisme? Sebutkan sikap-sikap yang profesional dan kurang profesional di kepengurusan saat ini, dan sebutkan strategi pasangan calon nomor 1 untuk memperbaiki sikap-sikap yang kurang profesional tersebut. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan tersebut dengan durasi waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari paslon 1 akan menjawab dari pertanyaannya. Nah, apakah pengurus BEM yang saat ini kurang menjunjung tinggi profesionalisme? Nah, menurut saya sudah cukup menjunjung tinggi profesionalisme. Akan tetapi, dari kami sendiri, itulah kenapa misi kami menjunjung tinggi profesionalisme. Jika kami dulu yang profesionalisme, tentunya itu akan menjadi teladan bagi seluruh mahasiswa juga, dan akan jadi terikut oleh mahasiswa yang lain juga. Dan juga mahasiswa juga pasti akan meniru kami juga yang menjadi profesional dalam bekerja maupun dalam mengerjakan tugas, dan kami dapat membagi waktu dengan perkuliahan dan juga organisasi, dan itu akan menjadi mengafeksi dari mahasiswa tersebut. Terima kasih. Dan untuk menambahi jawaban dari ketua kami, mengapa kami hanya menuliskan bahwa ingin mewujudkan kepengurusan BEM yang menjunjung tinggi profesionalisme? Alasannya adalah di sini kami mencoba mengurutkan dari misi 1 hingga misi keempat, di mana di misi pertama adalah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain apabila sifat kita sudah mencontohkan teladan tersebut. Dalam artian kita bisa menjadi contoh dalam orang lain, untuk kita bisa menyuruh orang lain untuk tidak ribut saat kita juga bisa tidak ribut. Hal itulah yang ingin kami tunjukkan, bahwa untuk mahasiswa di ITDL seperti yang disampaikan tadi, apabila kepengurusan BEM-nya sendiri dan organisasi yang terkait sudah menjunjung tinggi profesionalisme, yaitu melakukan tugasnya sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan tidak menyimpang dari tanggung jawabnya masing-masing, maka itu akan berpengaruh ke mahasiswa-mahasiswa lain, di mana akan memberikan dampak yang positif. Dan juga untuk pertanyaannya tadi, untuk saat ini kepengurusan BEM sudah cukup profesional. Seperti yang kita lihat, kita sudah merasakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kepengurusan BEM saat ini, dengan tanda kutip bahwa kepengurusan BEM tahun 2020 adalah kepengurusan BEM yang pertama kali melakukan semua kegiatannya, hampir seluruh kegiatannya secara online. Dengan tanda kutip tersebut, menurut kami, untuk kedepannya hal yang bisa kami lakukan adalah di mana kami harus menyiapkan opsi atau pilihan apabila kedepannya kita harus masuk kampus atau kembali melakukan perkuliahan jarak jauh, dan akan meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kepengurusan BEM yang sebelumnya. Demikian yang bisa kami. Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas tanggapannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, pada misi pasangan calon nomor 2, tertulis menjaga dan mensosialisasikan serta melakukan budaya-budaya
yang sudah hampir pudar. Menurut Roger M. Kissing, bahasa dan antropolog, budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Hampir serupa, Edward Burne Taylor, seorang antropolog Inggris, pendiri antropologi budaya, menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Arkeolog Amerika Lewis Benford berpendapat bahwa budaya adalah semua cara yang bentuk-bentuknya tidak langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk menyesuaikan individu-individu dan kelompok ke dalam komuniti ekologi mereka. Pendapat-pendapat tersebut memiliki garis besar bahwa kebudayaan adalah berbagai bentuk hasil karya manusia, baik berupa pola-pola ataupun sistem yang berwujud ataupun tidak berwujud, dari hasil budi dan akal manusia yang diperoleh dari proses kehidupan untuk menghadapi lingkungannya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari zaman ke zaman. Kebudayaan merupakan sebuah ciri dari suatu bangsa dan sebagai bentuk warisan dari para pendahulu bangsa atau leluhur. Pertanyaannya adalah, apakah budaya yang dimaksud oleh pasangan calon nomor urut 2 dan apa budaya yang dimaksud oleh pasangan calon nomor urut 2 dan bukti yang konkret bahwa budaya tersebut sudah hampir pudar? Mengapa budaya yang pasangan calon nomor urut 2 maksud harus dijaga dan dilakukan sementara masing-masing kita sudah memiliki budaya nasional dan lokal yang kita warisi dari keluarga dan orang-orang di lingkungan kita? Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Waktu yang diberikan adalah 3 menit berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari paslon nomor urut 2 ingin menjawab. Di sini kita sudah tahu masa pandemi ini membuat perubahan banyak sekali. Untuk kampus kita, contohnya PCA online. Di sini kita tidak menyalahkan pihak apapun. Itulah pandemi, membuat perubahan banyak sekali. Dalam hal ini pastinya sudah banyak mahasiswa baru yang tidak tahu mulai dari hal-hal kecil di Institut Teknologi Del. Tidak boleh ada sobekan permen. Kalau kita bela 2 permen, tidak boleh sobek 2. Tidak boleh berjalan dari rumput. Harus saling menyapa dan paling mendasar mendapatkan PIN Del kita itu susah. Dan itu harus betul-betul kita jaga dengan baik sampai kita lulus. Jadi untuk melakukan itu, kita melakukan sosialisasi, tetap mengajarkan ke junior atau mahasiswa baru hal-hal panutan dari BEM sendiri dahulu, baru mengajarkan ke mahasiswa baru atau junior. Dan jika ada kesalahan, selalu mengingatkan. Kalau di Del biasanya dibilang briefing. Seperti kenapa kami memilih sosialisasi? Kami dari angkatan 19 pernah disosialisasikan oleh Bu Inge, salah satu pendiri Institut Teknologi Del. Di sana diceritakan bagaimana Institut Teknologi Del dilahirkan dan bagaimana mereka mengajarkan mahasiswa baru, mahasiswa pertama kali datang atau angkatan pertama Institut Teknologi Del. Jadi jika kita menjelaskannya, pastinya mereka lebih tahu dan akan menjalankan apa-apa saja budaya-budaya tersebut. Karena dari hal-hal kecil bisa kita mendapatkan hal-hal besar. Demikian. Menambahi apa yang dibilang calon ketua itu ke ketua kami, saya akan menjawab mengapa budaya yang paslon 2 maksud harus dijaga dan dilakukan sementara masing-masing kita sudah memiliki budaya nasional lokal yang kita warisi dari lingkungan kita. Jadi menurut kami budaya yang di ITDL itu berbeda dengan budaya yang kita bawa dari lingkungan kita. Itu mengapa PCA dilakukan, yaitu untuk memperkenalkan budaya-budaya ITDL kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Dan juga dari alumni-alumni yang kita lihat, bahwa berdasarkan cerita mereka, bahwa budaya-budaya inilah yang membawa mereka sukses di bidang mereka masing-masing. Jadi maksud kami untuk mempertahankan ini adalah supaya di new normal ini budaya-budaya yang membuat
alumni-alumni kita sukses, tetap akan membuat kita sukses. Demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 atas tanggapannya. Akan dilanjutkan ke sesi 2. Baiklah, saat ini kita akan memasuki sesi 2. Saya akan membacakan topik permasalahan dan pertanyaan. Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh ITEDEL untuk saat ini adalah PJJ dan tatap muka. Apakah upaya yang dapat diberikan oleh setiap paslon untuk memastikan bahwa dinamika aktivitas mahasiswa berjalan dengan semestinya? Pada kesempatan ini, pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan mencoba menjawab. Bagaimana dinamika cara kami untuk memastikannya berjalan dengan lancar? Ya, kalau dari seperti yang sudah disampaikan dosen pada umumnya, sudah lebih baik. Akan tetapi, kami berencana mungkin akan berdiskusi dengan dosen, yaitu yang pertama, untuk memastikan misalnya kan setiap ada tugas praktikum, selalu ada dari kami meminta tutorialnya. Nah, itu akan membuat setiap mahasiswa itu lebih mengerti. Nah, untuk itulah kami mungkin akan berdiskusi dengan dosen agar dapat memberikan pengajaran yang lebih baik lagi. Mungkin ditambah oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menambahi jawaban dari Judah, hal apa yang bisa dilakukan secara oleh BEM untuk menjaga dinamika tetap berjalannya perkuliahan yang ada? Mungkin yang bisa dilakukan oleh BEM yang akan kami pimpin jika kami terpilih adalah di mana kami tetap menjaga kegiatan-kegiatan yang mungkin saat sebelum pandemi berlangsung dan setelah pandemi diredam, sehingga mahasiswa memiliki terlalu banyak waktu di mana perkuliahan itu tidak lagi berjalan seperti biasa di kampus. Kegiatan di luar perkuliahan dan kegiatan perkuliahan berjalan secara dinamis dan baik. Nah, hal itulah yang ingin kami bangkitkan kembali, bahwa kita akan mengisi lagi waktu-waktu yang kita miliki dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa nantinya. Demikian yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin menanggapi, apakah dengan kita dahulu melakukan kegiatan tersebut, baru melakukan maksudnya menanyakan ke dosen, demikian kan? Apakah jika BEM dahulu, ya yang artinya seluruh mahasiswa bukan ikut, padahal kita harus menjaga kesehatan yang paling utama. Kita sudah tahu bahwa contohnya kita masuk kampus, ada juga virus corona yang tidak nampak karena sistem kekebalan tubuhnya kuat. Jadi bagaimana tanggapan saudara untuk hal demikian? Terima kasih. Menambah yang dibilang Ko, saya mungkin akan menambahi pertanyaan, yaitu tolong saudara paslon 1 memberikan contoh konkret dari jawaban yang saudara berikan tadi, yaitu maksud saya
contoh konkret dari upaya yang paslon 1 lakukan jika paslon 1 terpilih dalam situasi sekarang, yaitu pembelajaran yang dilakukan PJJ dan tatap muka. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 akan menanggapi pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Yang kami maksud di sini adalah yang menjadi ciri khas atau pembeda dari mahasiswa atau kampus kita adalah di mana kita memiliki sinergitas antara perkuliahan kita dan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan kita, baik itu keasramaan ataupun hal-hal yang kembali di luar perkuliahan kita. Nah, apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga dinamis dari perkuliahan kita apabila kita tetap melaksanakan perkuliahan jarak jauh. Di sini BEM nantinya akan berkoordinasi dengan Himapro seperti yang sudah dilakukan oleh BEM saat ini, di mana BEM sudah meminta kegiatan-kegiatan Himapro dari setiap Himapro. Nah, melalui kegiatan itu akan kembali ditingkatkan bahwa tanggung jawab Himapro untuk membantu pengembangan perkuliahan seperti tutorial-tutorial untuk setiap mahasiswa bisa dilakukan dengan baik dan tidak hanya terlepas menjadi tanggung jawab Himapro, namun juga menjadi salah satu tanggung jawab tidak langsung Badan Eksekutif Mahasiswa. Di luar itu, contoh konkret yang ingin kami lakukan adalah yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu tetap melakukan koordinasi yang baik dengan setiap UKM Himapro, sehingga kegiatan perkuliahan kita dan juga kemahasiswaan tentunya, sehingga kegiatan perkuliahan kita tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tetap menjaga kedinamisan yang ada. Terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi 3. Baiklah, kita akan memasuki sesi yang ketiga. MC akan membacakan pertanyaan dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 dahulu, dan selanjutnya ditanggapi oleh nomor urut 1, selanjutnya ditanggapi lagi oleh pasangan calon nomor urut kedua. Pertanyaannya adalah, prestasi non-akademis yang bisa didapatkan dengan mengikuti kompetisi-kompetisi nasional seperti KNMPA, National University Debating Championship atau NUDC, program kewirausahaan mahasiswa, program kreativitas mahasiswa adalah hal yang penting bagi mahasiswa. Bagaimana upaya yang akan dilakukan masing-masing paslon untuk dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dalam kompetisi-kompetisi tersebut? Kepada paslon nomor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti pada misi kami, itu untuk menjalankannya, kami bekerjasama dengan Diptek serta meminta tolong untuk Diptek untuk lebih mengembangkan PKM yang berhubungan dengan akademik tersebut. Juga bekerjasama dengan hubungan masyarakat, karena kita harus berhubungan dengan masyarakat supaya kita lihat apa-apa saja aspek yang kita perlukan dalam menambahkan hasil lebih maksimal untuk PKM kita tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menambahi pernyataan dari Niko,
ini sesuai dengan misi kami yang pertama, yaitu untuk sebagai penyalur dan pembuat kompetisi untuk meningkatkan minat dan bakat dari mahasiswa. Jadi di sini pernyataannya adalah prestasi non akademis. Di sini kami akan memulai dulu dari mahasiswa dari internal dulu untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk ke kompetisi-kompetisi eksternal. Maka untuk itu kami bekerja sama dengan departemen-departemen yang ada di BEM, contohnya untuk Depol untuk sebagai non-akademis, yaitu untuk olahraga, untuk seni dan seni untuk kesenian, dan banyak lagi departemen-departemen yang mendukung untuk pembuatan kompetisi ini, dan di mana ketika kita sudah berhasil di internal kita sendiri, kemungkinan besar kita akan berhasil juga di eksternal atau di kompetisi-kompetisi di luar di Institut Teknologi Del. Demikian jawaban kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2. Selanjutnya diberikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami coba untuk menanggapi. Nah, tadi dikatakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, yang diinginkan dari masyarakat, yang diharapkan dari masyarakat ini untuk pengembangan kinerja dari kalian ini untuk mempengaruhi prestasi itu, contohnya itu seperti apa? Demikian. Apa sudah bisa menanggapi? Izin menambahi untuk pertanyaan untuk ke paslon 2. Pertanyaan yang ingin kami tanyakan lagi adalah apakah paslon 2 bisa memberikan beberapa contoh atau memberikan beberapa contoh di mana seperti yang dikatakan tadi yang sudah dilakukan sekarang mengenai pengembangan minat dan bakat, dan apabila saudara sudah memberikan contohnya, apa hal baru yang akan Anda tingkatkan atau hal apa yang baru yang akan Anda berikan atau terapkan kepada kegiatan yang ada, di mana letak kekurangan atau kelebihan dari contoh yang Anda katakan tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya diberikan waktu kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin menanggapi. Jadi kami berhubungan kepada Humas. Contohnya untuk PKM. PKM kita harus mencari apa masalahnya. Contohnya untuk PKM untuk sekitaran Danau Toba. Pembuatan PKM untuk petani. Petani itu kan masyarakat. Yang artinya Humas juga menjalin komunikasi dengan masyarakat dan menanya apa saja yang perlu dibuat PKM, contohnya alat teknologi untuk membantu masyarakat dalam membuat PKM tersebut. Dan pastinya setiap tahun pasti ada perlombaan PKM. Mungkin karena jelas faktor untuk membantu masyarakat itu akan membuat PKM tersebut memenangkan atau masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih. Untuk menambahi yang ditanyakan, untuk menjawab yang ditanyakan Yuda tadi, jadi contohnya itu, contohnya kita sudah pernah menyelenggarakan Del Futsal Competition. Jadi ini bertujuan supaya mahasiswa bisa melatih dirinya sendiri untuk mewasiti atau memimpin pertandingan di Del Futsal Competition itu. Jadi Del Futsal Competition itu kompetisi yang meminta antar SMA, yaitu antar SMA itu kita golongkan menjadi masyarakat. Jadi ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk memimpin pertandingan dan untuk mengembangkan diri sendiri. Kemudian contoh yang diminta oleh wakil gitu tadi, yaitu contohnya adalah
KMKAP. Jadi KMKAP itu kan dari internal kita sendiri dulu. Jadi untuk Oke, cukup untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi break selama 5 menit. Setiap peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.20, kita akan memasuki segmen yang ketiga. Diharapkan untuk seluruh peserta memerhatikan jalannya segmen nomor 3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan 1 dan pertanyaan 3 diberikan kepada calon ketua, dan pertanyaan 2 dan 4 diberikan kepada calon wakil ketua. Baiklah, kita akan memasuki pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini diberikan oleh Ketua Senat STB HKBP. Apa arti dari kepemimpinan jika Anda nantinya terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM ITDL
Program apa yang pertama sekali akan Anda realisasikan? Berikan waktu kepada calon ketua nomor urut 1 untuk menanggapi, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Arti kepemimpinan itu menurut saya adalah memimpin, ambil dari kata pimpin, yaitu untuk mengambil tanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi atau kumpulan. Nah, namun untuk memimpin itu tidak mungkin hanya serta-merta untuk mengatur-mengatur saja, tapi untuk mengayomi yang di bawahnya juga untuk lebih berkembang lagi. Nah, program kerja apa yang pertama kami akan realisasikan, itu seperti yang kami katakan tadi, kami akan mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Nah, dari minat bakat mahasiswa ini, dan dari sarana dan prasarana ini, yang kami optimalkan ini, kami akan bekerja sama dengan UKM-UKM atau dengan Himapro-Himapro untuk berdiskusi bagaimana untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa. Dan kemudian yang kedua adalah untuk membuat event-event itu jadi lebih menarik lagi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali event-event yang seperti untuk dikhususkan untuk tingkat 1 hanya untuk tingkat 2 saja. Namun untuk tingkat 3 dan tingkat 4 itu tidak diperkenalkan. Tapi alangkah lebih baiknya untuk kita membuat hal itu menjadi lebih menarik agar mahasiswa itu juga kerap datang kepada kita untuk menyaksikan setiap program kerja dan event-event kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua nomor urut 1, maaf. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk calon ketua nomor urut 2, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pemimpin itu mampu menerima kritik, saran, dan pendapat dari teman atau anggota. Dia juga harus bisa diandalkan dalam artian tidak berjiwa pesimis, tetapi optimis. Bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya. Tidak seperti bos, tetapi harus berjiwa pemimpin. Untuk program kerja yang pertama sekali, puji Tuhan jika kami terpilih jadi ketua dan wakil ketua BEM 2021-2022. Program pertama yang akan kami buat yakni rapat perdana BEM. Dan di sana membahas program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya, seperti yang tertera pada misi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua nomor urut 1 dan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor kedua dari mahasiswa. Di luar visi dan misi serta program kerja yang disampaikan, hal apa yang membuat masing-masing pasangan calon ingin menjadi ketua dan wakil ketua BEM? Pertanyaan ini ditujukan kepada tiap calon wakil ketua pasangan calon. Kami berikan waktu 2 menit untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alasan apa di luar visi misi serta program kerja yang memicu saya untuk bisa ingin mencalonkan diri menjadi wakil ketua BEM adalah di mana saya memiliki prinsip bahwa kita harus bisa menjadi suara bukan menjadi gema, di mana kita harus bisa menjadi main actor dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, padahal itu memang tidak harus menjadi ketua atau wakil ketua BEM untuk menjadi seseorang yang berpengaruh besar, tapi dengan niat dan visi dan misi yang sudah saya bangun dengan pasangan saya, di sini saya berniat untuk mengembangkan lagi atau meningkatkan lagi kinerja BEM, di mana yang saat ini cukup menarik untuk dikembangkan, di mana saat kita melihat ke depan, kita memiliki dua opsi, yaitu antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka.
hal ini tentu adalah hal yang menarik di mana nantinya ketua dan wakil ketua BEM harus bisa menciptakan atau merancang plan A dan plan B dari setiap kegiatan yang dibuat. Hal inilah yang menjadi niat saya untuk mengapa saya menyalonkan diri menjadi wakil ketua BEM untuk periode 2021 dan 2022. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon. Terima kasih kepada calon wakil ketua pasangan nomor urut 1. Kami persilakan kepada pasangan calon wakil ketua nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal pertama yang mendorong saya untuk sebagai wakil ketua dari NIKO, calon wakil ketua dari NIKO adalah hal yang saya pegang dalam hidup saya, yaitu menjadi garam dan terang, yang maknanya adalah pembawa makna kepada orang-orang yang di sekitar saya. Menurut saya melalui BEM ITDL saya bisa menjadi garam dan terang untuk mahasiswa-mahasiswa ITDL untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ITDL. Yang kedua adalah yang mendorong saya untuk maju sebagai calon wakil ketua BEM adalah untuk mengembangkan diri saya dalam hal kepemimpinan, dalam hal untuk memimpin, yang pertama adalah memimpin diri sendiri, dan untuk memimpin organisasi yang besar seperti BEM ITDL ini. Yang ketiga, hal yang mendorong saya adalah tentunya teman-teman dan keluarga saya untuk mendorong diri saya sebagai wakil dari calon ketua BEM ini. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan dari mahasiswa. Ketika Anda terpilih menjadi pemimpin dan dihadapkan dengan pilihan peraturan atau relasi, sikap apakah yang akan Anda ambil? Misalnya, seorang sahabat karib Anda meminta Anda untuk mengangkatnya dalam kepengurusan BEM, namun Anda tahu dia tidak memiliki kecakapan untuk kedudukan tersebut. Kesempatan ini kami berikan kepada calon ketua nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jika ada teman yang meminta untuk naik pejabat gitu, ya walaupun dia sudah sahabat saya, pastinya saya harus perkataan saya dengan saya sudah tekad atau bro bahwa saya di sini bekerja untuk menjalankan misi-misi saya yang betul-betul sesuai dan dapat berkelompok dengan saya dan mampu mengerjakan misi dan visi saya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua nomor urut 2. Kepada calon ketua nomor urut 1, kami berikan waktu 2 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, berdasarkan dari pemisalan tadi, yang dikatakan adalah bagaimana kelayakan seseorang itu, tetapi kita memilih dari relasi atau tidak. Nah, kalau dari kami akan menjunjung tinggi itu yang namanya kualitas. Nah, jika dari kualitas seseorang itu memang layak, pasti kita akan memang menempatkannya pada BEM itu, untuk kepengurusan BEM itu. Dan juga keprofesionalan seseorang itu juga akan kita uji, kita seleksi, untuk bagaimana dia bekerja di dalam suatu organisasi. Apakah dia layak atau tidak. Jadi tidak hanya berdasarkan seperti nepotisme. Kita hanya bergantung pada golongan tertentu saja. Hanya karena kita menyukai seseorang tersebut, kita tidak mungkin hanya
karena seperti itu saja untuk memilih seseorang itu untuk memasukkannya ke dalam kepengurusan BEM. Namun kita itu lagi kembali lagi untuk menjunjung tinggi yaitu profesionalitas. Bagaimana dia bisa membagi waktunya dengan perkuliahan dan organisasi. Dan juga bagaimana dia bisa memaksimalkan kemahirannya dalam bidang tertentu, itu pasti kita akan uji dulu. Dan kita juga pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman atau mungkin jika memang ini dalam halnya ini departemen, pasti kita akan berkomunikasi dengan kadep sebelumnya, bagaimana kinerja seseorang tersebut, apakah dia memang layak. Nah, jadi tidak hanya berdasarkan dengan nepotisme seperti saya bilang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berasal dari kemahasiswaan. Bagaimana Anda menyikapi kelemahan yang Anda miliki dalam aspek kepemimpinan? Pertanyaan ini kami berikan kepada calon wakil ketua nomor urut 2 untuk menjawab dimulai 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara saya untuk menyikapi kelemahan saya? Yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah evaluasi. Sebelum saya memperbaiki kesalahan saya harus tahu betul di mana letak kesalahan di mana letak kekurangan saya supaya saya dapat memperbaiki ke depannya. Kemudian juga evaluasi diperlukan ketika perbaikan kesalahan itu dilakukan. Misalkan step yang pertama kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu belum sempurna, kita evaluasi lagi di mana letak kekurangannya. Kemudian kita lakukan step yang kedua lagi. Jika itu sudah memenuhi, maka menurut saya kelemahan itu sudah tertutupi. Kemudian untuk selanjutnya cara untuk menutupi saya ulangi, cara untuk menghadapi kelemahan saya adalah belajar dari kepemimpinan orang lain. Contohnya, apa kelebihan dari pemimpin yang ini dan itu adalah kelemahan saya, maka saya akan memperbaiki dari kelebihan pemimpin itu. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Selanjutnya diberikan waktu selama 2 menit kepada calon wakil ketua nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap saya untuk menyikapi kelemahan yang saya miliki dalam aspek kepemimpinan. Dalam hal ini, yang pertama perlu kita ketahui adalah di sini kita bekerja sebagai tim. Saya memiliki ketua BEM, dan saya juga nantinya akan memiliki sekretaris, bendahara, serta kepala departemen dan seluruh anggota lainnya. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah di saat kita bekerja sebagai tim, apabila kita memiliki satu kelemahan dan termasuk dalam sikap kepemimpinan adalah di mana kita harus bisa berdiskusi, di mana kita harus bisa brainstorming atas kelemahan yang kita miliki, dan kita harus bisa berprinsip bahwa kita tidak selamanya benar, dan sehingga kita bisa setelah diskusi dengan tim kita, maka kita bisa melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang kita miliki. Seperti yang contohnya adalah meniru atau mencontoh hal-hal baik yang dimiliki orang lain, seperti itu. Dan tidak hanya berhenti di evaluasi, tentunya saya juga akan mencoba untuk memperbaiki diri saya, di mana di kelemahan saya tersebut harus bisa menjadi sebuah keunggulan dan tidak selamanya menjadi kelemahan untuk diri saya. Karena seseorang dikatakan bisa berkembang saat dia bisa mengubah kelemahan yang ada pada dirinya menjadi sebuah keunggulan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih pada calon wakil ketua nomor urut 1.
Baiklah, bagian penutup acara. Ketua BEM periode 1-2 untuk menyampaikan statement penutup. Calon memiliki waktu ketika Anda mulai berbicara. Kesempatan ini dimulai dari calon nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertama yang ingin saya katakan, puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesempatan untuk kita semua di sini untuk berkumpul pada Zoom ini untuk melaksanakan acara debat 1 kita. Nah, yang pertama terima kasih untuk Bapak Rektor, Bapak Togar yang sudah mau berkenan menghadiri acara debat ini, dan juga kepada kemahasiswaan, sertahan, dan juga Ibu Iswanti, juga abang kakak teman yang mungkin melihat dari Zoom atau YouTube. Nah, dari debat yang sudah kita jalankan ini, saya berharap untuk kedepannya, untuk sisa-sisa acara yang masih ada lagi yang mungkin kita lakukan, akan berjalan dengan lancar. Begitu banyak pandangan dari pasangan kami atau juga pasangan dari paslon 2, mungkin itu akan menjadi pandangan tambahan juga untuk kami jika kami terpilih nanti. Dan juga untuk kita semua, saya harapkan untuk kedepannya menjaga kesehatan dalam berpesta demokrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Menambahi yang dikatakan oleh ketua saya, semoga apa yang sudah kita perbincangkan, apa yang sudah kita diskusikan, dapat menjadi pertimbangan, dapat menjadi pemikiran yang baru untuk rekan-rekan mahasiswa, abang, kakak, teman, dan adik yang akan memilih pada tanggal 30 April nantinya. Semuanya adalah pilihan baik, tapi tetap kita selangkah lebih maju bersama nomor 1. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian statement pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjut penyampaian statement penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama, kami terima kasih kepada Bapak Rektor Togar Simatupang, Bapak Ibu Kemahasiswaan, abang kakak rekan MPM, juga abang kakak rekan BEM, abang kakak rekan Kadep, dan KPU serta semua mahasiswa yang menonton di YouTube KPU Institut Lengedel. Kami sebagai paslon nomor 2 meminta 2 dan jangan lupa coblos nomor 2 demi kemajuan BEM ITDL ke depannya. Together better. Salam nomor 2, salam mahasiswa. Untuk menambahi yang dikatakan oleh Ketua Niko, calon Ketua Niko, kami dari pasangan calon nomor 2 dengan segenap hati meminta maaf jika ada kesalahan atau tutur kata selama debat ini, dan seperti yang dikatakan oleh Julius tadi, apapun diskusi yang dari hasil debat kita ini semoga menjadi acuan untuk mahasiswa sekalian untuk memilih mana pasangan yang terbaik untuk BEM ITDL yang lebih baik. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam 2 jari. Terima kasih atas penyampaian statement pasangan calon nomor urut 2. Demikian acara debat 1 pasangan calon ketua wakil ketua BEM periode 2021-2022 pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta acara, dan kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri acara ini, kita akan berdoa. Kepada yang membawakan doa kami persilakan. Untuk menutup acara kita, ada baiknya kita bertanya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa yang saya bawakan dalam ajaran Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami,
sehingga kami dapat menyelesaikan acara debat pertama dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua BEM. Kami bersyukur atas rahmat-Mu sehingga pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM dapat menjawab segala pertanyaan dengan bijaksana dan menyampaikan visi misi mereka dengan bijaksana juga. Ya Allah, kiranya Engkaulah yang turut serta dalam segala kegiatan yang dilakukan, sehingga terpilihnya nanti ketua dan wakil ketua BEM yang baru dan yang bijaksana. Ya Allah, kiranya Bapa yang berkenan mendengarkan dan menyempurnakan doa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan perantara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, untuk menambahi, kami ingatkan lagi, besok Sabtu 24 April 2021 akan dilaksanakan debat kedua calon ketua wakil ketua BEM periode 2021-2022 pada pukul 2 siang. Terima kasih.